Bab 393, Istana Misterius. Wow wow wow. Lin Chen membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa suap darah, wajahnya sangat pucat hingga tidak ada darah. Tubuh induk dari tanaman anggur pemakan manusia adalah monster tingkat tinggi tingkat 6, dan kekuatannya secara inheren lebih kuat daripada monster tingkat tinggi tingkat 6 dengan tingkat yang sama. Jika bukan karena Lin Chen sudah sangat kuat kebugaran fisik, ditambah kemampuannya dalam mengontrol dengan cara kekuatan, saya takut jika saya terkena pukulan dari tubuh induk pohon anggur kanibal, saya akan langsung pingsan seperti sialan. Lin Chen dan sialan terkena tubuh induk pohon anggur kanibal, dan Little Storm Bear tidak terkecuali. Namun, beruang kekar kecil itu menggunakan cara dewa binatang, dan tubuhnya sangat kuat. Menghadapi serangan tubuh induk pohon anggur kanibal, beruang kekar kecil itu juga meledak, tetapi lukanya jauh lebih kecil daripada luka-lukanya. Lin Chen dan sialan, dan yang paling penting adalah, terkena serangan dari tubuh induk pohon anggur kanibal, beruang tiran kecil itu cukup beruntung untuk terlempar dari pengepungan pohon anggur pemakan manusia. Ini buruk. Lin Chen tersenyum pahit. Dia awalnya berencana menggunakan Liontin Gyokyin yang untuk menekan tubuh induk pohon anggur kanibal dan kemudian melarikan diri. Siapa yang tahu bahwa tubuh ibu pohon anggur kanibal begitu kuat sehingga bahkan bisa bersaing dengan serangan Liontin Gyokyin yang oleh prajurit puncak alam Dao sejati. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkannya. Sekarang sialan pingsan dan mati, Lin Chen terluka parah, dan beruang kecil itu terlempar, dapat dikatakan tidak ada jalan keluar. Hah! Gua bawah tanah ini. Pada saat kritis, Lin Chen tiba-tiba melihat gua bawah tanah yang dia temukan sebelumnya. Dia sekarang hanya berjarak beberapa ratus meter dari gua yang dia temukan sebelumnya, dan dapat melihatnya sekilas. Ketika kekuatan jiwanya menyapu sebelumnya, Lin Chen hanya melihat bahwa gua itu tidak berdasar dan sangat gelap di dalamnya. Dia berpikir bahwa gua bawah tanah diciptakan oleh tubuh pohon anggur kanibal. Tapi sekarang dengan mata telanjang, dia melihat bahwa dia adalah di gua bawah tanah, ada lampu merah yang menjulang. Meskipun tubuh induk dari Man-Eating Fin adalah monster level tinggi tingkat 6 dan lebih kuat dari monster dengan level yang sama, ia berbeda dari monster biasa. Tubuh induk dari Man-Eating Fin memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Jika ingin membuat gua bawah tanah, itu tidak mungkin. Matikan lampu merah di dalam. Beberapa pemikiran dengan cepat terlintas di benak Lin Chen. Tiba-tiba, matanya berbinar, titik merah di peta. Lokasi titik merah di peta menunjukkan bahwa itu berada di belakang puncak Niutu, dan Lin Chen, sialan dan beruang kecil telah melalui pertempuran terus-menerus dengan tubuh induk pohon anggur kanibal sebelumnya, dan sekarang mereka sudah agak jauh dari Niutu. Puncak yang kebetulan sesuai dengan titik merah di peta. Selain itu, gua bawah tanah ini sangat aneh sehingga lebih sesuai dengan ciri-ciri peta harta karun. Anak kecil, kamu duluan. Lin Chen memanggil energi sejatinya, meraung, meraih sialan, dan terbang menuju gua bawah tanah dalam sekejap. Sialan terluka parah dan tidak sadarkan diri, Lin Chen tidak punya pilihan selain membiarkannya masuk ke gua bawah tanah. Ho. Beruang kecil yang kejam itu melihat tindakan Lin Chen dan mengerti apa yang dia maksud. Sambil mengaum, ia juga melangkah menuju hutan lebat. Cici. Melihat dua orang dan satu binatang yang semula bersama tiba-tiba berpisah, induk pohon anggur kanibal menjadi sedikit bingung dan tidak tahu harus menyerang siapa. Tapi segera, mulutnya yang berdarah ditujukan ke Lin Chen dan sialan. Lin Chen telah melukainya sebelumnya, tetapi ibu pohon anggur kanibal itu dengan jelas mengingatnya. Namun, meskipun tubuh induk pohon anggur kanibal bereaksi, ia masih cukup jauh dari Lin Chen, dan tidak ada waktu untuk menghentikannya. Hentikan Lin Chen memasuki gua bawah tanah. Keluar. Tubuh induk tanaman merambat kanibal tidak punya waktu untuk datang, tetapi tanaman merambat kanibal yang dekat dengan Lin Chen mampu menyerangnya. Namun, kekuatan serangan tanaman merambat kanibal ini tidak kuat dan tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lin Chen. Lin Chen meraung, mengayunkan pedang roh sejati di tangannya, dan menjatuhkan beberapa tanaman merambat kanibal. Dalam sekejap, dia memimpin sialan ke gua bawah tanah. Cici. Lin Chen dan sialan baru saja memasuki gua bawah tanah, dan induk pohon anggur kanibal juga bergegas dari sisi lain. Anehnya, gua bawah tanah ini jelas bisa menampung masuknya tubuh induk sulur kanibal, namun tetap bertahan di depan gua, tidak berani masuk sama sekali, seolah sangat takut dengan gua bawah tanah. Titik. Memasuki gua bawah tanah, Lin Chen merasakan tubuhnya jatuh dengan cepat. Ada cahaya merah samar memancar keluar dari kedalaman bawah tanah yang tidak diketahui.
Lin Chen melepaskan kekuatan jiwanya dan menyelimuti sekitarnya, hanya untuk menemukan bahwa kekuatan jiwanya tidak dapat mendeteksi dasar gua bawah tanah. Seberapa dalam gua bawah tanah ini? Lin Chen terkejut, mengetahui bahwa kekuatan jiwanya dapat mencakup jarak 15.000 meter, tetapi dalam jarak seperti itu, dia masih tidak dapat mendeteksi situasi bawah tanah. Mengandalkan kekuatan jiwanya, Lin Chen juga menemukan bahwa pohon anggur pemakan manusia masih tertinggal di luar gua dan tidak berani masuk. Melihat pemandangan ini, Lin Chen juga menghela nafas lega. Setidaknya untuk saat ini, dia melakukannya tidak perlu khawatir dengan bahaya tubuh induk tanaman anggur pemakan manusia. Ketika awalnya berurusan dengan tubuh induk dari tanaman anggur pemakan manusia, Lin Chen telah menyiapkan rencana cadangan. Yang pertama adalah liontin giok yin yang, dan yang kedua adalah gelang yang diberikan kepadanya oleh Master Tian Yun. Gelang itu adalah harta pertahanan. Setelah diaktifkan, gelang itu dapat menahan pukulan dari orang kuat di tahap awal alam Baoyuan. Dengan menggunakan gelang itu, sama sekali tidak ada masalah untuk menahan sementara serangan tubuh induk pohon anggur kanibal, tapi yang penting serangan yang terakhir terlalu cepat, Lin Chen tidak punya waktu untuk mendorong gelangnya. Namun, justru karena diserang oleh induk pohon anggur kanibal, Lin Chen secara tidak sengaja menemukan lokasi spesifik titik merah di peta. Tanpa diduga, titik merah di peta adalah gua ini. Untuk menemukan titik merah di peta, keluarga Gu tidak segan-segan menyinggung kekuatan di belakang sialan dan ingin membunuhnya. Mereka tidak tahu apa itu di gua ini yang bisa membuat mereka begitu gila. Pikir Lin Chen dalam hati. Dia juga sangat penasaran dengan kedalaman bumi sekarang. Dia ingin melihat apa yang ada di kedalaman bumi. Dia segera membiarkan tubuhnya jatuh tanpa menghentikannya. Namun, saat dia jatuh, Lin Chen tidak berhenti menggunakan miliknya. Kekuatan jiwa untuk menjelajahi tanah. Lagi pula, dia terus melakukannya. Kekuatan inersia jatuh juga sangat kuat. Jika jatuh ke tanah, bahkan jika Lin Chen kuat secara fisik, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Ada angin bersiul di telinganya, dan Lin Chen bisa melihat dinding gua naik dengan cepat, dan tubuhnya jatuh. Yah! Pada saat ini, serangan lembut tiba-tiba terdengar di pelukan Lin Chen, dan sialan perlahan terbangun dari komanya. Apa yang terjadi? Melihat dia berbaring di pelukan Lin Chen, wajah sialan memerah. Dia sedikit meronta, melepaskan diri dari pelukan Lin Chen, dan kemudian menatap Lin Chen dengan ekspresi bingung. Lin Chen sedikit malu dan berkata, ini adalah gua bawah tanah di belakang puncak Niutu. Ini seharusnya menjadi lokasi titik merah di peta. Maksudmu, gua ini adalah lokasi titik merah. Sialan mengerutkan kening dan mengingat apa yang terjadi sebelum dia koma. Awalnya, Lin Chen berencana untuk mengusir tubuh induk pohon anggur kanibal dan kemudian mereka melarikan diri, tetapi tiba-tiba, dia membuat marah tubuh induk pohon anggur kanibal dan menyerang mereka dengan seluruh kekuatannya. Kemudian, sialan pingsan. Lin Chen mengangguk dan berkata, ya, titik merah pada peta terletak di belakang puncak Niutu, yang cocok dengan lokasi gua bawah tanah ini. Selain itu, tubuh induk pohon anggur kanibal tampaknya adalah penjaga gua bawah tanah, atau itu takut dengan gua ini dan tidak berani masuk. Saat Lin Chen selesai berbicara, tiba-tiba lampu merah mekar di sekelilingnya. Mereka berdua tertegun dan melihat ke bawah, ketika sebuah danau berwarna merah darah muncul di mata mereka. Kekuatan jiwa Lin Chen menyelimutinya dan dia bisa melihat dengan jelas di bawah. Bagian bawah gua bawah tanah ini adalah danau bawah tanah berwarna merah darah. Tidak ada tanah di danau. Seluruh ruang memancarkan bau darah yang kuat, yang sangat aneh. Hati-hati. Saat dia mengatakan ini, Lin Chen mengerahkan energi sejatinya, berniat untuk memperlambat kecepatan jatuh, tetapi terkejut menemukan bahwa daya tarik yang sangat kuat datang dari danau berwarna merah darah, dan kecepatan jatuh tidak mungkin melambat sama sekali. Hal yang sama juga berlaku pada sialan. Keduanya saling memandang, mengangguk sedikit, dan keduanya menghunus pedang mereka. Celaka, celepuk. Dalam sekejap, tubuh mereka jatuh ke danau berwarna merah darah. Wosh-wosh. Saat keduanya memasuki danau berwarna merah darah, seluruh danau langsung bergulung, seolah-olah sedang mendidih. Air danau yang bergulung membentuk aliran kabut berwarna merah darah yang memenuhi seluruh ruang bawah tanah. Air merah di danau mendidih. Lin Chen dan sialan tidak tahu apa-apa tentang itu. Keduanya jatuh dengan kekuatan besar. Dengan musim gugur ini, mereka benar-benar jatuh ke kedalaman danau bawah tanah. Yang aneh adalah keduanya jatuh ke dalam danau. Akhirnya daya tarik di antara mereka berdua pun hilang. Lin Chen dan sialan keduanya adalah pejuang di tahap tengah alam Dao sejati.
Air merah danau ini tidak berdampak sama sekali pada pandangan mereka. Hati-hati. Sialan mengangguk sedikit ke arah Lin Chen, memegang pedang dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Danau itu begitu besar sehingga Anda bahkan tidak bisa melihat ujungnya secara sekilas. Kedua tubuh mereka berdiri diam dan tidak bergerak. Kekuatan jiwa Lin Chen juga dilepaskan, mencakup radius 15.000 meter, tetapi di area ini, kecuali darah merah darah, tidak ada yang lain, dan tidak ada bahaya sama sekali. Turun dan lihatlah. Setelah berpikir sejenak, Lin Chen bergerak dan menyelam lebih dalam ke danau. Sialan sedikit ragu-ragu dan kemudian menyelam lebih dalam ke dalam danau. Setelah beberapa saat, keduanya berhenti di depan sebuah istana besar yang bobrok. Mengapa ada istana? Lin Chen tampak terkejut. Di bawah danau, ada sebuah istana besar. Agak aneh. Yang terpenting seluruh istana dikelilingi gelombang gangki. Gangki sangat ofensif. Sejumlah kecil gangki dapat membunuh seorang pejuang realem Dao sejati. Namun, jumlah gangki di istana ini keterlaluan. Dengan begitu banyak gangki, belum lagi seorang pejuang realem Dao sejati, bahkan seorang prajurit alam Baoyuan. Yang kuat pasti akan mati jika mereka masuk. Lin Chen telah melihat betapa kuatnya gangki di aula warisan. Mungkinkah ini reruntuhan sekte kuno? Sialan juga sangat terkejut. Peta yang tidak lengkap, tubuh induk pohon kanibal, danau berwarna merah darah, dan istana besar semuanya membuat orang merasa aneh. Lin Chen mengangguk sedikit. Sialan benar. Istana di depannya mungkin memang reruntuhan sekte kuno. Bagaimanapun, istana di depannya terlalu bobrok. Yang paling penting adalah harus ada harta karun yang kuat dan berharga di reruntuhan sekte kuno. Hanya saja, seluruh istana diselimuti gangki. Dengan kekuatan kita, kita pasti akan mati jika kita masuk. Lin Chen menyipitkan matanya sedikit. Meskipun dia telah menerima hadiah dari Master Tianyun, dia bisa bertahan sepenuhnya. Pukulan dari orang kuat di tahap awal alam Baoyuan. Gelang, tetapi jumlah gangki di sini terlalu banyak. Saya khawatir meskipun gelang itu diaktifkan, gelang itu tidak akan mampu menahan serangan gangki juga panjang. Ketika Lin Chen dan Sialan dikejutkan oleh istana besar itu, air berwarna merah darah di danau itu bergejolak semakin deras, dan semakin banyak kabut berwarna merah darah terbentuk, yang sudah tebal hingga tingkat yang sangat tinggi. Bab 394, Esensi dan Tubuh Tempering. Dasar gua bawah tanah adalah sebuah danau besar tanpa daratan. Air danau tersebut berwarna merah darah, memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Danau ini sangat besar. Bahkan jika Lin Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk memancar, dia tidak dapat sepenuhnya menutupi danau. Yang paling mengejutkan Lin Chen dan Sialan adalah ada istana yang menjulang tinggi di dasar danau. Istananya sangat megah, namun juga cukup bobrok, gerbangnya sudah rusak dan retak di mana-mana. Dengan istana seperti itu dan lokasi titik merah di peta misterius, Lin Chen dan Sialan pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa istana di depan mereka mungkin adalah reruntuhan sekte kuno. Di zaman kuno, ada banyak sekte dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, kekuatan sekte jauh lebih kuat daripada kekuatan teratas di suatu wilayah sekarang. Pada saat itu, ada banyak orang kuat di alam Baoyuan dan alam Nirwana. Sangat kuno tidak ada keraguan bahwa reruntuhan sekte pasti berisi harta yang sangat berharga. Seluruh istana diselimuti oleh sejumlah besar gangki. Jumlah gangki ini membuat mati rasa. Apalagi mereka, bahkan jika mereka kuat di alam Baoyuan, mereka akan mati dalam jumlah besar gangki. Sayang sekali jika pergi seperti ini. Sialan sedikit tidak mau. Mereka telah mengalami begitu banyak bahaya dan akhirnya menemukan titik merah di peta, tetapi mereka terhalang oleh aura dan tidak bisa masuk. Jika Anda tidak bisa masuk, Anda tidak akan bisa mendapatkan harta karun di dalamnya. Lin Chen tidak berdaya. Ada terlalu banyak gangki yang menutupi istana. Bahkan jika Lin Chen menggunakan gelang yang diberikan oleh Master Tianyun, Lin Chen tidak yakin bahwa dia dapat memblokir serangan besar-besaran gangki. Bagaimanapun, gangki sangat agresif. Sejumlah gangki dapat membunuh seorang prajurit realem Dao sejati. Di aula warisan, Lin Chen terluka parah di tempat ketika dia diserang oleh 3 gangki. Meskipun kekuatan Lin Chen adalah tidak seperti sekarang ini. Dibandingkan masa lalu, istana di depannya mengandung terlalu banyak energi. Jika dia masuk, dia pasti akan mati. Danau ini sangat besar di bawah tanah. Mungkin bukan hanya istana, reruntuhan sekte kuno, tapi mungkin ada hal lain juga. Mari kita pergi ke tempat lain untuk melihatnya. Lin Chen melihat ke arah lain di dasar danau.
Danau ini sangat besar, dan area bawah tanahnya juga sangat luas. Walaupun istana di depan Anda megah dan besar, namun tetap tidak bisa memenuhi danau. Dengan kata lain, mungkin ada benda lain di luar istana di dasar danau. Danau. Sialan mengangguk sedikit. Segera, mereka berdua memilih arah dan hendak pergi ke sana untuk menjelajah. Namun, pada saat ini, berputar. Tiba-tiba danau mulai bergolak hebat. Bagaikan air mendidih yang mendidih, seluruh danau bergetar dan bergulung dengan hebat. Hah! Lin Chen dan Sialan segera berhenti dan melihat sekeliling dengan ekspresi waspada. Ada danau berwarna merah darah jauh di dalam gua bawah tanah ini, yang memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Selain itu, tempat ini adalah reruntuhan kuno sebuah sekte. Mungkin ada beberapa monster berbahaya. Tentu saja mereka harus hati-hati. Yang mengejutkan mereka berdua adalah tidak ada bahaya sama sekali, atau serangan monster atau makhluk aneh. Seluruh danau hanya mendidih. Keduanya sedikit bingung, kenapa tiba-tiba danau itu mendidih dan bergulung. Naik dan lihat. Lin Chen merenung sejenak. Segera, keduanya melintas dan dengan cepat bergerak menuju puncak danau. Sesaat kemudian, di danau berwarna merah darah, Lin Chen dan Sialan berdiri kokoh di tengah, saling memandang. Yang lain dengan ekspresi ngeri. Menghadapi kabut merah besar di depan mereka. Mereka melihat seluruh danau berjatuhan dan bergulung dengan hebat. Selama penggulungan air danau berwarna merah darah, sejumlah besar kabut berwarna merah darah terbentuk. Kabut menjadi semakin banyak, dan akhirnya mencapai tingkat yang sangat kaya. Situasi. 3 wilayah terlarang di pegunungan Fenglei adalah Puncak Niutu, Lautan Kematian, dan Domain Darah. Seperti apa alam Lautan Kematian dan Darah? Hati Lin Chen tergerak dan dia bertanya. Sialan menatap Lin Chen dengan heran dan berkata, maksudmu, Lautan Kematian dan Domain Darah menyebar dari sini. Dilihat dari namanya saja, Lautan Kematian adalah sebuah danau yang sangat besar, dan karena Domain Darah memiliki kata darah, maka itu pasti berhubungan dengan warna merah. Ciri-ciri Lautan Kematian dan Lautan Kematian. Domain Darah mirip dengan danau di depan kita. Ada danau berwarna merah darah. Justru karena inilah Lin Chen menebak bahwa Laut Kematian dan Domain Darah mungkin terkait dengan darah danau merah di depannya, atau bahwa dua area terlarang ini diciptakan untuk melindungi danau berwarna merah darah. Tetapi bagaimana ini mungkin? 3 tanah terlarang di pegunungan Fenglei terletak di tempat yang berbeda dan jauh dari satu sama lain. Bagaimana danau berwarna merah darah ini bisa berhubungan dengan 2 tanah terlarang lainnya? Kata Sialan. Lin Chen tersenyum ringan dan berkata, semakin mustahil suatu hal, semakin besar kemungkinannya. Lin Chen samar-samar merasa bahwa semua hal ini ada hubungannya dengan istana bobrok di dasar danau. Selama dia memasuki istana, dia bisa memahami segalanya. Sayangnya istana itu diselimuti oleh sejumlah besar geng Qi. Ketika mereka memasuki istana, mereka pasti akan diserang oleh gang Qi. Ada begitu banyak gang Qi sehingga sekali mereka diserang, mereka berdua pasti akan mati. Sama seperti yang dipikirkan Lin Chen dan Sialan, tiba-tiba, kabut merah darah yang memenuhi udara tiba-tiba mulai menggeliat. Saat berikutnya, kabut merah darah ini dengan cepat berkumpul. Apa yang terjadi? Mereka berdua tidak berani gegabah. Dalam ekspresi waspada mereka melihat kabut berwarna merah darah dengan cepat melonjak bersama. Kabut di sini sudah begitu tebal, bahkan udara pun begitu tebal hingga mencapai titik tertentu, cairan akan terbentuk. Demikian pula, setelah kabut berwarna merah darah ini dengan cepat bergabung, mereka benar-benar membentuk setetes demi setetes tetesan air berwarna merah darah. Tetesan air berwarna merah darah yang padat melayang di udara, seperti hujan beku. Lin Chen He Sialan memandang segala sesuatu di depannya dengan takjub. Meskipun Sialan telah melihat banyak hal sejak kecil, dia belum pernah melihat situasi seperti ini, terutama tetesan air berwarna merah darah, yang tampak seperti tetesan air mata. Hah! Aura yang sangat kaya. Semakin banyak tetesan air berwarna merah darah terbentuk, Lin Chen tiba-tiba menemukan bahwa energi spiritual yang sangat kaya mengalir keluar dari tetesan air berwarna merah darah. Dalam sekejap mata, itu menyelimuti seluruh danau. Saat berikutnya, ini tetesan air berwarna merah darah tiba-tiba menjadi gila. Kerumunan bergegas menuju mereka berdua. Hati-hati. Mata Lin Chen memadat, dan tetesan air berwarna merah darah tiba-tiba mengalir ke arah mereka berdua. Ini benar-benar tidak terduga oleh mereka berdua, dan tetesan air berwarna merah darah itu sangat aneh. Siapa yang tahu apakah itu berbahaya bagi mereka, tubuh manusia,
atau jika akan menyebabkan kerusakan pada budidayanya penurunan besar, atau pembuluh darahnya bisa patah, atau bahkan langsung mati, yang akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Namun, meskipun Lin Chen dan Xialan bereaksi dengan cepat, tetesan air lebih cepat, dan ada begitu banyak tetesan air sehingga sangat padat sehingga tidak peduli ke arah mana mereka berjalan, mereka tidak dapat melarikan diri dari dikelilingi oleh air berwarna merah darah. Droplet. Dalam sekejap, keduanya dikelilingi oleh tetesan air berwarna merah darah, membentuk oval kristal besar berwarna merah darah. Dari luar, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Lin Chen dan Xialan ada di dalam. Tanpa ragu-ragu, Lin Chen dan Xialan sama-sama mengangkat pedang mereka. Gangguan waktu. Setelah diluncurkan, ini adalah gerakan paling kuat. Pedang roh sejati Lin Chen jatuh dengan cepat, dan dengan banyak waktu di tubuhnya, niat pedang dan konsepsi artistik cepat dan lambat bergabung. Kemudian, tetesan air berwarna merah darah yang dengan cepat mengelilingi mereka berdua tiba-tiba berhenti. Di sisi lain, Xialan juga menggunakan pedang silang. Pedang silang tersebut berisi pedang waktu, dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari kekacauan waktu. Tetapi meskipun Lin Chen dan Xialan menggunakan serangan mereka sendiri, mereka hanya mampu menghentikan tetesan air berwarna merah darah mendekat, dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tetesan air berwarna merah darah. Hah? Bagaimana mungkin? Lin Chen tampak terkejut. Anda harus tahu bahwa kebingungan waktunya mengandung rahasia waktu cepat dan lambat. Dengan pedang, bahkan prajurit puncak alam Dao sejati akan terluka oleh pukulan ini, tapi melawan tetesan air berwarna merah darah tidak ada salahnya sama sekali. Xialan juga terlihat tidak bisa dipercaya. Niat pedang waktunya juga tidak efektif melawan tetesan air berwarna merah darah di sekitarnya. Serangan keduanya terbatas pada pergerakan tetesan air berwarna merah darah yang bergerak mendekat satu sama lain. Pada saat ini, waktu kembali berjalan, dan tetesan air berwarna merah darah sekali lagi mengalir ke arah Lin Chen dan Xialan. Kali ini, keduanya bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka benar-benar tenggelam oleh tetesan air berwarna merah darah. Tetesan air berwarna merah darah mengalir ke tubuh Lin Chen dan Xialan setetes demi setetes dengan kecepatan yang sangat cepat. Keduanya terkejut melihatnya, tetapi mereka tidak dapat menghentikan tetesan air berwarna merah darah ini sama sekali. Apa-apaan ini? Wajah Xialan muram, dan dia hanya bisa melihat tetesan air berwarna merah darah memasuki tubuhnya. Dalam sekejap mata, pakaian mereka basah oleh darah. Xialan mengenakan pakaian yang sangat tipis, begitu pakaian itu basah, tubuhnya yang melengkung dan halus terlihat sepenuhnya di depan Lin Chen. Namun, situasinya mendesak saat ini, dan Lin Chen tidak punya waktu untuk menghargai pemandangan indah ini. Saat sejumlah besar tetesan air berwarna merah darah memasuki tubuh kedua orang tersebut, kulit mereka tiba-tiba menjadi merah, merah dan aneh. Hah! Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa setelah tetesan air berwarna merah darah ini memasuki tubuhnya, mereka segera berubah menjadi energi yang sangat murni dan mulai melembutkan kulit, otot, dan bahkan darah di tubuhnya. Ini energi, sama seperti energi yang terkandung dalam batu darah naga. Di bawah tekanan energi ini, kebugaran fisik Lin Chen meningkat pesat. Ini. Di sampingnya, Xialan juga tampak terkejut. Tetesan air berwarna merah darah ini ternyata bisa meningkatkan kebugaran jasmani mereka. Merah, batu darah naga. Mungkinkah air di danau ini mengandung darah binatang suci dengan konsentrasi tinggi darah naga sejati? Alasan mengapa kebugaran fisik Lin Chen sebanding dengan puncak prajurit di tahap awal alam Dao sejati karena dia telah menyerap darah naga energi di dalam batu. Batu darah naga adalah batu kristal yang diwarnai dengan bekas darah naga sejati. Setelah seorang pejuang Tao sejati menyerap energi di dalamnya, kebugaran fisiknya dapat ditingkatkan. Namun, batu darah naga tidak dapat ditingkatkan selamanya, karena kebugaran fisik mencapai tahap selanjutnya, maka semakin sulit untuk ditingkatkan. Sekarang, setiap tetes air berwarna merah darah ini mengandung konsentrasi darah naga sejati yang sangat tinggi. Darah naga sejati dalam jumlah besar pasti dapat meningkatkan kebugaran fisik mereka ke tingkat yang sangat tinggi. Tidak heran. Tidak heran keluarga Gu mengambil risiko besar untuk membunuh Xialan dan merebut peta demi titik merah di peta. Dengan menyerap darah naga asli di sini, aku khawatir itu akan terjadi. Prajurit yang dapat bersaing dengan tingkat budidaya awal alam Baoyuan. Lin Chen terkejut. Saat dia berpikir, semakin banyak tetesan air berwarna merah darah mengalir ke tubuh mereka. Perasaan yang sangat nyaman segera datang ke hati mereka. Lin Chen dan Xialan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang pelan.